Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Semoga para dokter dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Tidak terasa, kita sudah masuk ke sesi 9, bincang-bincang bisnis rumah sakit dan klinik. Kita membahas tentang strategi Jitu mempertahankan bed occupancy rate in new normal era. Dan kita bagi lagi ke dalam 3 rangkaian tema besar, yaitu strategi hospital bisnis, strategi hospital service, dan strategi hospital leadership. Yang hari ini kita mulai dengan tema Jadilah Teladan dan tagline-nya Compatible Leadership in New Era. Saya Cindy dan Coach Doni Tahapari akan interaktif berbincang membahas isu-isu menarik tentang leadership in new era. Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara lengkap tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate atau yang kita kenal dengan BOR rumah sakit di masa-masa seperti saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan dalam video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng agar para healthies dan Bapak Ibu sekalian dapat notifikasi tentang video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Halo Coach Dani, apa kabar Coach yang ini Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kak Cindy. Kak Cindy ya, baikkah? Alhamdulillah baik juga Coach. Ya, semoga kita semua baik. Lalu hari ini kita melanjutkan sesi ke-9 ya Kak Cindy. Iya, betul Coach. Mengenai jadilah teladan dalam konteks bisnis rumah sakit dan klinik. Jadi gini Kak, kalau kita bicara tentang konteks jadilah teladan, kita lihat dulu definisi teladan itu apa. Kita mulai runtut dari situ ya. Ini. Jadi kalau teladan itu kata dasarnya ya teladan. Kalau kita tambah dengan awalan me akan menjadi meneladan. Iya, kalau kita tambah awalan me dan akhiran i menjadi meneladani. Kemudian kalau kita tambahkan awalan ke dan akhiran an menjadi keteladanan tuh Kak Cindy. Iya. Nah, 3 kata ini atau 4 kata ini dengan kata dasar teladan itu mempunyai arti yang mirip tapi berbeda fungsi. Misalnya teladan. Teladan itu kan satu sifat yang bisa ditiru atau yang patut ditiru. Iya. Kemudian bisa dicontoh. Misalnya ketekunan dalam melakukan tugas misalnya. Nah, itu kan bisa dicontoh kan Kak Cindy? Iya. Sifat seseorang yang kita mau teladani itu perbuatannya yang pada akhirnya menunjukkan bahwa ketekunan dia atau sifat yang tekun itu yang menjadi bakal untuk diteladani seperti itu. Itu yang teladan. Nah kalau meneladan sendiri itu artinya mencontoh. Kan tadi ada teladan, sekarang meneladan. Itu contoh. Mencontoh atau meniru. Nah ini bisa implementasinya dengan sifat atau kelakuan kasih. Nah, menyenangkankah dia? Tidak menyenangkankah dia? Bawaannya baik atau tidak? Nah, ini meneladani. Kemudian kalau meneladani itu ya dia memberi teladan. Orang tersebut atau pemimpin tersebut memberikan teladan. Itu meneladani. Misalnya guru, ya kita patut meniru ya, guru. Pemimpin. Nah, konteks kita hari ini kan kompatibel
leadership in new era. Iya. Pemimpin yang cocok di era sekarang ini seperti apa? Nah, ini sebenarnya konteksnya kan di situ kan Kak Cindy. Iya. Nah, kemudian kalau keteladanan itu hal yang patut ditiru. Keteladanan itu hal yang patut ditiru atau yang patut dicontoh. Nah, karena dia patut ditiru dan dicontoh, maka tidak ada keraguan untuk kita meniru itu sesuai dengan sifat dari kepemimpinan tadi. Nah, kemudian masuklah teladan itu kan ada akhirnya menjadi tipe kan, tipe yang harus diikuti ya kan Kak Cindy ya. Nah, tipe itulah yang akan mendatangkan satu karakter tuh. Misalnya sopankah dia, selalu memberikan senyumkah dia, selalu datang dengan sapaan di saat pagi pada saat masuk kantorkah dia. Nah ini kan menjadi teladan-teladan tersendiri, ramahkah dia, atau bosikah dia. Ada tipe loh Kak Cindy yang juga membuat bosi. Bosi itu apa ya? Kalau datang ngasih guru atau dan segala macam aja ya, ngebos gitu loh. Iya. Wah, itu. Kemudian karena sifat ngebosnya itu kan membuat kurang nyaman di lingkungan kan, membuat tidak nyaman seperti. Ataukah kemudian, nah apa itu kemudian? Kemudian itu apa guys? Tergantung suasana hati berubah-ubah. Iya. Bagaimana? Iya, tergantung suasana hati berubah-berubah gitu ya. Iya. Suasana hatinya berubah-ubah. Nah ini kan yang juga kalau kita bilang ini mau jadi teladan, masa kita ikut teladan yang suasana hatinya berubah-ubah? Ya kan? Padahal keteladanan ini kan berhubungan langsung dengan personal kan Kak Cindy. Kalau kita lihat personalnya ini baik kan kita mencontohi dia. Kalau kita lihat personal pemimpin kita, atasan kita kan menjadi mencontohi dia. Iya. Dengan demikian dia akan menimbulkan kapasitas dan kapabilitas atau kredibilitas dia sebagai seorang inspirasi itu Kak Cindy. Dia menjadi inspirator, dia menjadi konsultan untuk situasi saat dia menjadi pemimpin di situ. Kemudian mereka yang seperti itu mudah dijadikan teladan gitu. Kemudian mereka dikagumi karena memiliki wawasan-wawasan terhadap pekerjaan yang dia kuasai. Kemudian dia juga menjadi memberikan hak nama baik dalam bekerja, interpersonal dengan timnya itu menjadi baik sehingga dia menjadi orang-orang yang patut dicontoh. Kemudian wawasan dalam pekerjaannya itu kan semua berorientasi pada hasil Kak Cindy. Iya. Nah, dengan dia berorientasi pada hasil, pada bagaimana kita mau membuat target yang diberikan oleh perusahaan, target yang diberikan oleh rumah sakit, karena konteks kita kan bicara rumah sakit dan klinik ya Kak Cindy. Nah, orientasi dia adalah result gitu loh. Jadi result orientasi sehingga orang juga, tim dia juga, masyarakat rumah sakit juga atau masyarakat klinik itu sendiri mencontoh itu perbuatan-perbuatan apa yang lakukan dia. Karena semua kekuatan yang dia punya, kekuatan yang dia keluarkan untuk membentuk tim itu adalah berorientasi kepada hasil. Itu. Dengan demikian orang-orang yang seperti ini akan memberikan contoh, memberikan teladan, dan dalam hal berpikir, bertindak, dan berkata sampai dalam artian sampai keramah-tamahan yang tiap hari dia lakukan, interpersonal touch dengan tim dia, itu akan membuat menjadi contoh dan patut ditiru. Itu kasih. Jadi kalau kakak bertanya apa makna tema hari ini, jadilah teladan. Yang kita perlu ikuti. Dalam artian banyak sekali teori-teori tentang ini, tapi kita ambil konteks-konteks yang saat ini muncul, yang relevan dengan saat ini saja kasih. Dengan demikian teladan itu ya, adalah orang yang bisa dicontoh, bisa ditiru, dia membawa orang lain ke satu hal yang perbaikan,
kemudian dia berorientasi dalam pekerjaan itu adalah untuk mencapai hasil yang baik. Itu kasih. Untuk mencapai hasil yang baik ya Coach. Demikian Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar Bapak Ibu dan para healthies mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Sampai bertemu di video-video yang akan datang. Saya Doni Tahapari. Bye-bye.